Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nutahhira qulubana min jami'il khabithat wa nahana an jami'il maksiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadirinul hadirat jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada tanggal 9 Rajab, kita bersama-sama masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita menjadi nikmat yang membawa manfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam teraturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring harapan mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirinul hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Rajab, terutama anggapan-anggapan, dugaan-dugaan kita yang berkaitan dengan bulan Rajab yang selama ini kurang benar. Ada yang menganggap bahwa bulan Rajab itu mulia karena ada Isra Mi'raj di dalamnya. Itu adalah merupakan anggapan yang kurang tepat. Karena bulan Rajab itu sudah mulia sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kita bisa melihat di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan bagi Allah ada 12 bulan. Saat Allah menciptakan beberapa langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang mulia. Kemudian pada ayat ini dipertegas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang dikenal dengan hadis yang muttafaqun alaih, telah disepakati kesahihannya, bersumber dari sahabat Abi Bakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana
qadistadaro kahai arti yauma khalaqas samawati wal ard. Zaman itu berputar sebagaimana saat Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahrun minha arba'atun hurum. Dalam satu tahun terdapat 12 bulan, dan dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang mulia. Salatun mutawaliyatun, yang 3 beriringan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Farajabu, kemudian bulan Rajab. Jadi kemuliaan 4 bulan ini itu sudah ditetapkan oleh Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ada juga orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan itu bulan yang termulia karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Itu juga anggapan yang salah. Karena bulan Ramadan itu sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu, sebuah ayat yang sangat familiar kita dengar ketika di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedangkan keistimewaan malam Lailatul Qadar itu ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali pada bulan Rajab, pada zaman Rasul itu ada satu golongan yang disebut dengan golongan mudhor. Golongan mudhor itu sebenarnya adalah sekte yang menyimpang dari ajaran Yahudi. Dia suka membunuh, dia suka berbuat kerusakan. Tapi ketika datang bulan Rajab, kaum mudhor ini berubah 180 derajat menjadi orang yang baik. Alasannya apa? Alasannya adalah memuliakan bulan Rajab. Makanya pada zaman Rasulullah itu dikenal dengan istilah Rajab Mudhor. Rajabnya bulan, Rajabnya orang-orang mudhor. Karena orang mudhor itu orang yang jelek, tapi ketika di bulan Rajab berubah menjadi orang yang baik. Jadi yang tepat adalah Allah menempatkan Isra wal Mi'raj di tempat yang mulia, yakni bulan Rajab. Allah menempatkan malam Lailatul Qadar yang mulia juga di bulan yang termulia, yaitu di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang menganggap bahwa di bulan Rajab seseorang diperintahkan hanya untuk berpuasa. Padahal tidak demikian. Di bulan Rajab itu diperintahkan seluruh kebaikan-kebaikan, tidak hanya berpuasa. Puasa adalah merupakan salah satu di antara kebaikan-kebaikan tersebut. Di dalam sebuah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari juz 10 halaman 89, Ibnu Jarir mengutip dari apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annallaha ikhtassa minasyuhuri arba'ata asyhur. Allah mengkhususkan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia.
Seperti tadi di dalam hadis yang muttafaqun alaih, ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram yang tiga-tiganya berurutan, kemudian bulan Rajab. Lantas di mana posisinya bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan itulah bulan yang termulia. Jadi dia di atasnya dari 4 bulan itu. Faja'alahunna haraman. Di dalam bulan-bulan yang mulia ini, Allah menjadikan kebaikan-kebaikan itu sebagai kemuliaan. Wa 'azzama hurmatahunna. Dan Allah menjadikan amal-amal yang ada di bulan yang mulia itu sebagai amal-amal yang agung. Wa ja'ala dzamba fihinna 'azam. Sebaliknya, ketika orang melakukan dosa di bulan yang mulia itu, maka dosanya pun juga lebih besar. Wal amal shalih wal ajrul a'zam. Dan Allah menjadikan amal soleh pahalanya sangat banyak. Kita diajarkan oleh Rasulullah ketika datang bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan berkah? Al-barokatu ziyadatul khair. Barokah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanya di bulan Rajab ini kita harus memperbanyak kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan, tapi kita sendiri tidak mau menambah kebaikan-kebaikan itu, maka keberkahan itu tidak bisa kita dapatkan. Qatadah juga menyatakan, Innallaha astafa sofaya min khalqihi. Makhluk-makhluk Allah itu tidak semuanya sama. Ada yang menjadi pilihan-pilihan Allah. Istafa minal malaikati rusulan. Dari sekian banyak malaikat, itu ada pemimpin-pemimpinnya. Jadi yang kita tahu, nama malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mungkar Nakir, itu adalah pimpinan-pimpinan malaikat. Jumlahnya malaikat tidak terbatas, hanya itu saja. Wa minan nasi rusulan, di antara juga manusia juga ada pimpinannya, ada utusannya. Para nabi, para rasul. Wastafa minal kalami zikro. Dan Allah memilih dari ucapan-ucapan manusia itu, yang dipilih Allah adalah zikir. Wastafa minal ardi al masajid. Dari bumi yang terbentang luas ini, yang paling disukai Allah adalah masjid. Wastafa minas syuhuri Ramadan wal ashurul hurum. Dan Allah sangat mencintai bulan Ramadan dan 4 bulan yang mulia. Mustafa minal ayyam yaumal Jum'ah. Dari beberapa hari Allah mencintai hari Jumat. Mustafa minal layali Lailatul Qadri. Dan di antara malam yang dicintai Allah adalah malam Lailatul Qadar. Fa'azzimu ma'azzamallah. Muliakan apa saja yang dimuliakan oleh Allah. Muliakan apa saja yang diagungkan oleh Allah.
fa innama ta'zimal umur bima 'azzamaha Allah bihi inda ahlil fahmi wa ahlil aqli. Karena bagi orang-orang yang memiliki akal yang benar, maka dia pasti akan memuliakan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara kita memuliakannya? Karena bulan Rajab juga termasuk di antara bulan yang mulia di antara 4 bulan itu. Maka muliakan bulan ini dengan berbagai macam amal soleh. Khudhu minal a'mali matutikun. Lakukan amal-amal soleh semampu kita. Innallaha la yamalla hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan memberikan pahala kepada kita sampai kita sendiri yang bosan melakukan amal tersebut. Inna habbal amali ilallah ma dawama sahibuhu wa inqal. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara istiqomah meskipun hanya sedikit. Jadi nggak perlu juga misalkan di bulan Rajab ini kita melakukan amal soleh, kita paksakan diri kita sehingga akhirnya malah kapok nggak ngelakoni lagi. Nah itu kan juga malah nggak baik. Mending sedikit tapi bisa kita lakukan istiqomah. Karena kita minta keberkahan kepada Allah di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Perbanyak amal kita. Kalau memang kita tergolong orang yang suka berpuasa, tidak apa-apa berpuasa. Dan berpuasa di bulan Rajab tidak hanya tertentu pada 10 hari yang pertama saja. Pada hari kapanpun, pada tanggal berapapun di bulan Rajab, berpuasa hukumnya adalah sunnah. Karena tergolong memuliakan bulan Rajab. Kalau bagi orang yang tidak mampu berpuasa, mungkin secara fisik lemah, atau mungkin memiliki kendala di pencernaan, sehingga apabila dia puasa maka akan sakit, atau bertambah parah sakitnya, lakukan amal soleh yang lainnya. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang memilih amal-amal soleh itu sesuai dengan yang disukainya. Sahabat Ibnu Mas'ud, satu contoh. Itu sahabat yang dalam amal solehnya beliau memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya beliau salah satu di antara orang-orang pilihan ketika berkaitan dengan masalah Al-Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas. Tapi ketika kita berbicara sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang amal soleh yang paling digemari adalah sedekah. Zaman nggak akan menemukan hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah sholat malam diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, nggak akan nemu. Karena memang sahabat-sahabat Nabi itu ya sesuai bidangnya masing-masing. Kalau berkaitan dengan masalah kesederhanaan, masalah riyadhah, sama cari sahabat Abu Hurairah pasti akan muncul di situ. Kalau bab sedekah, nggak akan nemu kita. Kalau berkaitan dengan puasa, kita akan nemu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Kalau itu hal yang salah, zaman Rasulullah sudah disalahkan. Artinya apa? Orang memilih amal soleh sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan mood yang dimiliki masing-masing. Tidak ada masalah. Boleh. Justru malah yang jadi masalah, ada orang Islam ketika ditanya, amal soleh apa yang disukai? Dia jawab semuanya nggak suka. Itu jadi masalah malah. Ciri-ciri suka terhadap amal soleh atau tidak,
Bagaimana melihatnya? Seperti dalam riwayat yang tadi, inna ahabbal amali ilallah ma dawama sahibuhu wa inqal. Seseorang bisa dikatakan mencintai amal soleh itu apabila dia bisa melakukan amal soleh itu secara istiqomah. Apapun, kalau kita istiqomah itu bisa menjadi senjata kita. Bisa dilihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, tentang tawassul. Sesuatu yang menjadi kelebihan kita dibanding dengan yang lain itu bisa menjadi pendorong doa kita, supaya doa kita menjadi doa yang lebih ijabah. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa istilahnya ya, informasi, yang informasi itu mengagetkan para sahabat. Awwalu may yadkhulul jannah al-hammadun. Suatu ketika tiba-tiba Rasulullah masuk masjid, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali masuk surga adalah al-hammadun. Kemudian para sahabat bertanya, waman hum ya Rasulullah, siapakah al-hammadun itu? Kemudian Rasulullah menjawab, alladzina yadhkurunallaha fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Banyak di antara kita yang menganggap cobaan itu ketika kita nggak punya uang. Padahal tidak demikian. Justru cobaan yang paling berat itu adalah ketika kita punya uang. Coba dilihat, orang yang rezekinya seret, untuk berzikir kepada Allah mudah. Kasih amalan apapun dibaca semua itu. Surat Waqiah nggak pernah berhenti dia baca surat Waqiah. Tapi ketika sudah banyak uang, sudah nggak ada waktu untuk berzikir. Ketika sakit, setiap hari pegang tasbih, nggak pernah lepas itu tasbih, berzikir terus, istighfar terus tiada henti. Tapi ketika badan sehat, kemana zikirnya? Ini adalah merupakan perenungan bagi kita, bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Rajab. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena amal soleh yang kita lakukan di bulan ini menjadi amal-amal soleh yang agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menyatakan bulan Sya'ban itu sebenarnya tidak masuk dalam rangkaian bulan yang mulia. Kan tadi sudah saya nyatakan, 4 bulan yang mulia dalam 1 tahun itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Tapi kenapa Rasulullah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban? Bulan Sya'ban ikut di situ. Wa balighna Ramadan. Karena otomatis bulan Sya'ban ini terangkat dengan adanya bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya ada ulama yang menyatakan sumya bi Sya'ban litasaqqubil amali fi. Bulan di antara Rajab dan Ramadan disebut dengan Sya'ban. Sya'ban itu apa? Bercabang. Kenapa? Karena amal yang dilakukan pada bulan itu bercabang-cabang. Satu amal yang dilakukan, tapi pahalanya sangat banyak. Terangkat derajatnya karena bulan Rajab dan bulan
Ramadan. Bahkan ada satu malam pada bulan Sya'ban itu yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Para ulama pun memberikan penjelasan di dalam ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Sebagian ulama menyatakan sama dengan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Yang dimaksud malam yang penuh berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan malam yang penuh berkah yang dimaksud itu adalah malam nisfu Sya'ban. Karena Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Yang pertama yaitu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit yang pertama, kemudian diturunkan lagi secara tadrijian, secara berangsur-angsur dari langit yang pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, dan usia kita disampaikan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Tapi pesan saya, saat ini kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Ternyata kita sampai di bulan Ramadan malah gak ngapa-ngapain. Lolo. Itu malaikatnya yang bingung. Kemarin minta bertemu dengan bulan Ramadan, setelah ketemu bulan Ramadan juga gak ngapa-ngapain. Nah ini, itu akan jadi masalah bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengupgrade diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Silahkan pilih amal soleh sesuai dengan apa istilahnya, sesuai dengan hati nurani panjenengan. Apa yang kira-kira panjenengan suka. Kalau suka semuanya, alhamdulillah. Semuanya suka, baca Quran, zikir, sedekah, iktikaf, semuanya dilakukan, istiqomah semuanya, hebat. Enggak bisa semuanya, pilih sebagian yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jangan sampai tidak ada satupun amal soleh yang tidak kita sukai. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang suka adalah orang yang bisa melakukannya secara istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan ridhonya kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang diberikan keselamatan fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pencerahannya tanda-tanda orang yang tobatnya diterima yang bagaimana. Demikian banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Sebenarnya taubat itu diawali dengan kriteria taubat. Ya, kriteria taubat. Kriteria taubat itu ada 3. Jadi ketika seseorang bertaubat kepada Allah, misalkan tentang satu hal, maka 3 elemen ini harus terpenuhi. Ketika 3 elemen ini terpenuhi, maka otomatis taubatnya ini menjadi taubatan nasuha. Apa itu 3 hal ini? Yang pertama adalah penyesalan. Dia menyesal melakukan perbuatan itu. Yang kedua, meminta ampunan kepada Allah. Yang pertama adalah ayat dama, ketika dia menyesal. Yang kedua adalah ayat astaghfirullah, meminta ampunan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ayat zima Allah ya'uda ilaih, berkomitmen tidak akan mengulangi dosa itu. Ini 3 hal ini.
kriteria taubatan nasuha. Kalau ciri-ciri yang terlihat, ya ciri-cirinya dia terjadi perubahan. Terjadi perubahan menjadi lebih baik. Itu diantara ciri-cirinya. Tapi kalau kriteria taubat seseorang bisa menjadi taubatan nasuha atau tidak, dari 3 unsur tadi itu. Demikian. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Pak Ustadz disampaikan bulan Rajab itu langit dan bumi diciptakan. Pertanyaan saya, apakah zaman Nabi Adam alaihissalam langit dan bumi sudah tercipta? Sekian, terima kasih. Langit dan bumi sudah tercipta. Sudah tercipta. Oh, sudah tercipta. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Apakah pada saat Allah menciptakan Nabi Adam langit dan bumi sudah tercipta? Jawabannya sudah. Karena makhluk itu diciptakan itu setelah diciptakannya langit dan bumi. Makanya ketika Allah memindahkan Nabi Adam Ibu Hawa itu langsung dipindahkan ke bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi diciptakannya Nabi Adam itu untuk menjadi khalifah di bumi. Begitu. Jadi bumi sudah ada. Kalau tanaman yang ada di bumi itu di dalam hadis itu diterangkan adanya tanaman itu setelah Nabi Adam menangis. Dan Nabi Adam menangis, kemudian air matanya Nabi Adam itu berlinang ke tanah, kemudian dari air matanya Nabi Adam ini tumbuh, muncul tumbuhan. Itu pertama kali tumbuhan yang muncul, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan kita, baik hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari berbagai macam musibah dan mara bahaya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.